Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. 7 rumah diterjang angin puting beliung di 50 kota. 2 alat berat melakukan pengerukan di bendungan Cangkiang Agam. Murid SD Negeri 14 Sungai Limau belajar di teras sekolah. Kasus penggembokan ruang kelas di sebuah sekolah dasar negeri tidak hanya terjadi di SDN 05 Pilubang, Sungai Limau, Padang Pariaman, tapi juga terjadi di SD Negeri 14 Sungai Limau, Padang Pariaman. Telah 5 hari sekolah ini digembok oleh penjaga sekolah. Para murid terpaksa belajar di teras sekolah karena ruang kelasnya digembok. Murid dan guru duduk di lantai. Ada yang belajar sambil menungging, ada yang sambil tidur telungkup. Untungnya tidak musim hujan. Kalau hujan, dipastikan teras sekolah basah dan tidak bisa dipergunakan. Sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik keluarga penjaga sekolah yang menghibahkan tanahnya kepada Dinas Pendidikan Padang Pariaman dengan perjanjian akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Namun karena gagal dalam ujian P3K untuk menjadi ASN, penjaga sekolah kemudian menggembok ruang kelas di sekolah itu. Saya udah menghonor 10 tahun, 2010. Jadi udah segala macam udah saya ikuti. Menurut ini bahan segala macam udah saya naikin, ujian saya juga ikut. Jadi keluhan yang saya ini gimana saya supaya terangkat jadi P3K. Karena pintu kelas belum dibuka oleh penjaga sekolah, Pak. Itu kenapa katanya, Pak? Jadi penjaga sekolah minta kejelasan tentang posisinya sebagai tenaga kerja di sekolah. Pemerintah Padang Pariaman diharapkan segera turun tangan menyelesaikan masalah ini karena telah ada 2 sekolah yang digembok oleh penjaga sekolah dan kasus ini mengganggu proses belajar mengajar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tembang! Polisi dari Satres Narkoba Polres Darmasraya yang dibantu anggota Intel dari Kodim SSD menangkap 2 tersangka pengedar sabu-sabu di sebuah warung di Jorong, Muaromo, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya. Salah seorang tersangka melawan petugas dan polisi yang terlatih terpaksa menjatuhkannya ke tanah hingga keduanya jatuh berguling-guling. Untungnya, petugas berhasil menguasai keadaan dan membekuk tersangka yang melawan itu. Dari pemeriksaan petugas terhadap Dendi Suwardi dan Pajri Julianti, ditemukan 4 paket sabu-sabu. Setelah diinterogasi, petugas kemudian melakukan pengembangan ke Nagari Gunung Selasih untuk menangkap 2 pengedar lainnya. Polisi berhasil menangkap 2 tersangka lainnya, yakni Eka Putra dan Anton Fernandes, di sebuah rumah di Jorong Simpang 3, Nagari Gunung Selasih. Pada penangkapan yang kedua ini, polisi menemukan sabu-sabu dalam jumlah yang lebih banyak. Dari hasil penangkapan itu, polisi menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 4 paket besar dan 4 paket kecil dengan total keseluruhan 12 paket sabu-sabu dari keempat tersangka itu. Kerjasama dengan Pasintel Kodim melakukan koordinasi untuk melakukan penyelidikan. Memang betul adanya peredaran narkoba. Kemudian kita amankan 2 orang laki-laki di Jorong Moromong. Hasil pengembangan kita dapat bahwasanya barang bukti yang dibawanya ke Moromong itu dapatnya dari Lubuk Bulang. Akhirnya kita melakukan pengembangan ke Lubuk Bulang, ke rumahnya. Dalam pengakuan tersangka, sabu-sabu diperoleh dari seorang bandar yang tinggal di Bungo, Jambi. Para tersangka selanjutnya
dibawa ke Mapores Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keempat tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Petugas gabungan dari BNNP Sumbar, polisi militer dari 3 angkatan, dan Propam Polri mendatangi sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Padang Selatan, Padang. Petugas gabungan dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan razia dan tes urin di tempat hiburan malam. Sesampainya di lokasi, petugas mengumpulkan para pengunjung tempat hiburan malam untuk dilakukan pemeriksaan urin. Pengunjung diminta untuk menyerahkan urinnya dengan pengawasan ketat petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari puluhan tes urin yang dilakukan, BNN Sumbar menemukan 8 pengunjung dari 2 tempat hiburan malam yang positif mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Mereka yang dinyatakan positif itu langsung dibawa ke kantor BNNP Sumbar untuk diperiksa. Petugas akan mendalami dari mana mereka mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsinya. Lakukan sampling dari 2 tempat ini, yang baru ada 2 tempat. Tempat pertama ada 25 sampling, dari 25, 5 positif dengan gender 4 perempuan dan 1 laki-laki. Yang di sebelah 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang jelas nanti kita dalami mereka ini dapat barang dari mana, kalau kita akan kembangkan. Razia tempat hiburan malam ini merupakan salah satu upaya dari BNNP Sumbar untuk menekan tingginya angka kasus peredaran narkotika di Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisuan.